Aneh kayak aneh kalau di rombanya di lapangannya kemana bisa? Indonesia kapan perkenalan? Iya kan? Iya aneh kalau penglihatan ini nah. Dari ini? Iya. Ini. Ini. Kegiatan ini mengupas tentang permasalahan dengan memberikan solusi tentang kondisi ini dan memperkuat arah kebijakan dan Kabupaten Senjai. Telah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, yang kami hormati pula Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Distrik Kabupaten Senjai, yang kepala sekolah ruangan guru se-Kabupaten Senjai manapun berada. Selamat datang di studio pendidikan Kabupaten Senjai yang ada di UPTD SMP Negeri 1 Senjai. Kegiatan baru Dinas Pendidikan Kabupaten Senjai untuk membangun komunikasi perjuangan dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bahwa kita harus bersatu padu bergotong royong untuk memberikan akses pendidikan bagi generasi kita. Bagaimanapun caranya, dengan mengatasi masalah dengan solusi. Bapak Kadis yang terhormat serta seluruh narasumber kegiatan Mas Dedi pada hari ini, kegiatan kita adalah Mas Dedi mengulas seputar pendidikan. Tentu yang berbicara sebentar adalah sosok atau tokoh yang memegang peran penting dalam kemajuan pendidikan di Kabupaten Senjai. Baik, untuk pembicara pertama sekaligus memberikan arahan untuk kita semua pejuang pendidikan yang ada di Kabupaten Senjai. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Senjai, kepada Bapak disilahkan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baca bagi seluruh pemirsa baca yang pagi hari ini sempat bergabung. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim baca yang sudah mengundang kami tentunya di dalam acara Mas Dedi mengulas seputar pendidikan di Kabupaten Senjai. Banyak hal-hal yang kita bisa bicarakan, banyak hal-hal yang kita bisa ulas pada kesempatan berbahagia ini. Yang jelas pada hari ini kami ingin memaparkan juga menyampaikan kepada masyarakat, baik orang tua wali yang sempat hadir atau menyaksikan matcha pada pagi hari ini, maupun para guru, kepala sekolah, teman-teman semua, bahwa Dinas Pendidikan sejak Januari 2020 kita sudah memulai beberapa kegiatan. Antara lain yang kegiatan pertama pada hari ulang tahun Senjai, kita membuat perubahan wajah pada stand pameran Dinas Pendidikan Kabupaten Senjai. Kita melibatkan, kalau biasanya kita menampilkan bidang-bidang yang ada pada Dinas Pendidikan. Pada pameran kemarin kita menampilkan satuan pendidikan semua terlibat dalam pada stand pameran Dinas Pendidikan Kabupaten Senjai. Dan ini luar biasa. Salah satu yang bisa menghidupkan pameran ya kegiatan-kegiatan yang di perangkat saya, teman-teman kepala sekolah, guru maupun tenaga sukarela yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Senjai. Dari pameran pembangunan tersebut kita bisa melihat apa-apa saja yang telah dilakukan oleh teman-teman para guru, para kepala sekolah terkait dengan satuan pendidikan yang mereka ikuti bersama-sama. Itu bisa melihat perkembangan dari tahun ke tahun dunia pendidikan. Selain daripada itu, pada saat secara serentak 127 kepala sekolah, baik sekolah dasar maupun satuan pendidikan sekolah pertama. Dari 127 ini, Pak Bupati sudah mencanangkan bahwa semua kepala sekolah yang 127 orang wajib membuat program 100 hari kerja sebagai kepala sekolah yang baru. Dan alhamdulillah, sampai sekarang kami melihat, kami monitor, evaluasi, sudah hampir 99%.
sudah menghampiri 100%. 127 kepala sekolah sudah melakukan inovasi-inovasi dan kreativitas di sekolahnya masing-masing. Mulai dari perubahan tampak wajah depan sekolah, sampai ke persoalan bagaimana peningkatan mutu tenaga-tenaga guru yang ada di sekolahnya masing-masing. Juga tenaga-tenaga kependidikan yang ada di sekolahnya. Terbukti dengan berjalannya beberapa program yang dilakukan oleh kepala sekolah kita pada saat itu. Kemudian selain daripada tidak kalah pentingnya bahwa dalam pelaksanaan visi misi Bupati Bapak Andi Seto Gadista ada salah satu visi yang Pak Bupati di bidang pendidikan, yaitu pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi, dan ini sudah berjalan. Alhamdulillah tahun pertama sudah berjalan. Tahun kedua tentunya kita senantiasa melakukan penyempurnaan terkait dengan regulasi yang mengatur tentang mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Sinjai. Dan tahun ini sudah kita berhasil melakukan revisi peraturan bupatinya. Insya Allah ini sudah bisa diterapkan tidak lama lagi pada saat adik-adik kita mengajukan diri untuk calon penerima beasiswa tersebut. Selain daripada itu, Bapak Bupati kita tidak hanya berhenti pada kalangan mahasiswa. Bapak Bupati juga melirik teman adik-anak kita yang ada di SD dan SMP. Kalau SMA berada pada kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, SD dan SMP itu kewenangan pemerintah daerah. Alhamdulillah Bapak Bupati kita mengalokasikan anggaran untuk pengadaan pakaian seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa-siswa baru kita, yang tentunya berkaitan dengan aplikasi PPDB yang kami buat baru-baru. Pada saat penerimaan peserta didik baru, kita sudah menggunakan sistem aplikasi secara online. Dan ini sangat menunjang sehingga pakaian seragam dan kelengkapan sekolah yang menjadi visi misi Bapak Bupati Sinjai itu dapat tersalur dengan baik karena adanya sistem aplikasi PPDB tersebut. Artinya pada saat anak-anak kita mendaftar di TK, mendaftar di SD dan SMP, mereka sudah harus mencantumkan ukuran bajunya, sehingga apa yang terjadi yang kita tidak harapkan itu dapat kita minimalisir. Alhamdulillah. Jadi aplikasi penerimaan peserta didik baru yang kita kembangkan baru-baru ini, alhamdulillah itu merupakan termasuk peraturan bupatinya di situ ada kita buat, dan itu merupakan salah satu kabupaten yang pertama di Sulawesi Selatan yang menggunakan peraturan bupati. Kabupaten-kabupaten lain baru sebatas petunjuk teknis pelaksanaan PPDB. Alhamdulillah kita Sinjai sudah menggunakan peraturan bupati, kemudian ditunjang dengan aplikasi secara online. Dan zonasi yang kita terapkan dalam PPDB berjalan dengan maksimal, termasuk afirmasi dan jalur prestasi semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Selain daripada itu, kegiatan yang sangat menarik yaitu kerjasama dengan PT Microsoft Indonesia. Kemarin kita sudah pada tahun lalu sudah dilakukan penandatanganan kerjasama. Hanya implementasi daripada pemanfaatan kerjasama tersebut terkait dengan pemanfaatan Office 365 baru tahun ini kita laksanakan. Dan ini kalau saya tidak salah baru berjalan 3-4 bulan Kabupaten Sinjai. Alhamdulillah akun yang kita berikan, yang diberikan secara gratis oleh PT Microsoft Indonesia kepada peserta didik, kepada tenaga kependidikan, tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Sinjai secara gratis, itu sudah terbagi kurang lebih 38.682 akun. Perlu saya sampaikan bahwa akun tersebut secara gratis diberikan oleh PT Microsoft dalam rangka pengembangan kualitas pendidikan di Kabupaten Sinjai dan menunjang kinerja daripada tenaga-tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Sinjai. Alhamdulillah, kemarin kita sudah melaksanakan juga TOT, kurang lebih sekitar 900-an tenaga pendidik yang ada kita latih untuk menggunakan Microsoft 365 tersebut. Dan hasilnya 900 itu mendapat pengakuan dari PT Microsoft Indonesia. Selain daripada itu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, pada saat tahun ajaran baru dimulai, di saat kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kami tidak tinggal diam. Kami tidak ingin anak-anak kami, siswa-siswa kami terpapar dengan corona COVID-19. Kami juga tidak ingin sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, guru-guru, kepala sekolah ikut menjadi penderita corona. Kami buatkan lagi semacam aplikasi bagaimana secara daring dilakukan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk seluruh sekolah satuan pendidikan SD dan SMP. Dan ini berjalan.
Di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kami meminta restu dari Bapak Bupati Sinjai. Alhamdulillah, Bapak Bupati bersedia melakukan menyapa semua siswa yang ada, menyapa semua guru yang ada, menyapa semua kepala-kepala sekolah yang ada. Itu berjalan. Alhamdulillah, 26.637 viewers atau penonton yang menyaksikan jalannya MPLS tersebut. Dan ini suatu kebanggaan bagi kami sebagai pelaku dunia pendidikan di Kabupaten Sinjai. Kebanggaan sekali bahwa dalam waktu hanya persiapan kami hanya 1 bulan mampu menghadirkan 26.000 penonton. Kemudian selain daripada itu lagi, di balik daripada MPLS kita juga menerapkan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan instruksi Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nabil. PJJ terpadu tingkat SD dan SMP. Ini kita lakukan. Alhamdulillah, adik-adik kami, teman-teman guru kami yang muda-muda, ditopang dengan didukung oleh guru-guru senior dari sekolahnya masing-masing, mereka bersatu padu membuat tim matcha. Membuat tim matcha yang tentunya tidak lain bagaimana memberikan kenyamanan bagi siswa kita, bagi anak-anak kita, anak-anak didik kita belajar di rumah. Kalau di daerah lain mungkin berbeda yang dilakukan, tapi kita di sini mempunyai suatu hal yang sangat termasuk langka dilakukan oleh daerah-daerah lain. Terbukti bahwa beberapa daerah melirik program PJJ kita lakukan sama-sama. Melalui tim matcha, proses PJJ terpadu ini mampu berjalan dengan maksimal dan mampu diserap dengan baik oleh anak-anak didik kita. Dan ini berimbas kepada sekolah-sekolah untuk melakukan pembelajaran daring juga. Jadi yang dilakukan oleh sekolah-sekolah dengan mencontoh dari apa yang dilakukan tim matcha, mereka kembangkan melalui inovasi dan kreativitasnya, membuat model-model pembelajaran daring bagi setiap sekolah yang ada. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bagi kita dunia pendidikan di Kabupaten Sinjai. Kemudian, selain daripada itu, PJJ yang kita lakukan ini, alhamdulillah juga, sementara dalam pantauan daripada DPD Pusat, terbukti ada kunjungan, ada tim yang dibentuk oleh DPD Pusat berkunjung ke salah satu SMP kita di Kabupaten Sinjai untuk meminta penjelasan terkait dengan pelaksanaan PJJ yang kita lakukan. Dan tentunya akan dibawa ke tingkat pusat pada saat RDP dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi terus terang Bapak Ibu sekalian, teman-teman kepala sekolah, serta guru-guru, serta tim baca yang ada, orang tua siswa yang kami hormati, bahwa atas kerja sama kita yang solid, alhamdulillah, PJJ terpadu kita dilirik oleh pemerintah pusat melalui perwakilan kita dari DPD pusat. Ini yang sementara berjalan, sementara berproses. Kemudian dalam pembelajaran jarak jauh ini, kami tidak miskin dengan inovasi lagi. Kami tetap membuat inovasi terbaru lagi, membuat kelas inspirasi. Kelas inspirasi yang kami kembangkan dalam PJJ tersebut mengisi kekosongan waktu yang ada pada PJJ. Itu akan diisi oleh beberapa instansi pemerintah terkait dengan program-program yang menyentuh langsung kepentingan siswa-siswa kami. Antara lain Dinas Kesehatan, antara lain Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, bahkan sampai rumah dongeng pun kami ajak untuk bergabung pada kelas inspirasi kita. Dan ini sangat luar biasa pengaruhnya bagi anak-anak kita dalam pembentukan karakter bagi siswa-siswa kita yang ada di rumah. Kemudian saya juga hampir lupa menyampaikan pada kesempatan berbagai ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman kepala sekolah dan guru-guru, baik ASN maupun non-ASN. Kemarin kita melakukan pertemuan secara vidcon dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Salah satu guru kita yang statusnya non-ASN, tenaga sukarela, yang bertempat di Desa Teras sana, di ujung dari Kabupaten Sinjai, mendapatkan anugerah penghargaan sebagai guru yang peduli pada anak. Mereka teman kita ini Badriah mendapatkan penghargaan dari KPAI setara dengan 5 menteri pada saat itu. Jadi ada 5 menteri mendapatkan penghargaan, salah satunya dari guru juga mendapatkan penghargaan dari KPAI. Ini luar biasa, terbukti bahwa apa yang teman-teman guru lakukan selama ini dengan melakukan luring dan daring kepada siswa-siswanya, itu mendapatkan penghargaan, mendapatkan pengakuan dari pemerintah, mendapat pengakuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bahwa Sinjai sangat peduli dengan anak.
Ini salah satu prestasi yang kita bisa sampaikan kepada teman-teman guru. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk berbuat yang lebih baik lagi bagi siswa-siswa kita dalam masa pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, kepada pemirsa Maca. Mudah-mudahan apa yang kami torehkan ini, apa yang kami lakukan ini sedikit banyaknya memberikan pengaruh yang positif bagi dunia pendidikan di Kabupaten Sinjai. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Bidang Pendidikan untuk terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Kadis. Dengan ini disilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan saya banggakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, yang saya hormati Ketua MKKS, saya hormati yang mewakili dari K3S, sekaligus mewakili dari unsur kepala sekolah tingkat SD, dan para tenaga pendidik kepala sekolah yang saya banggakan dan saya cintai. Salam Maca. Saya hanya akan membuat atau menyatakan statement bahwa apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi dan dipaparkan tentang progres atau program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Saya dalam hal ini orang yang lebih dulu ada di Dinas Pendidikan, lebih duluan dan sudah lama mengecap di Dinas Pendidikan, ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut, bahwa program yang dilakukan oleh Kepala Dinas kita selama ini, mulai dari rekam jejak Januari kemarin, kami merasakan bahwa inovasi dan peningkatan mutu pendidikan secara umum Kabupaten Sinjai itu terus dilakukan dan terus dirembukkan kiat-kiat apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara umum. Itu poin yang saya sampaikan pertama. Yang kedua, bahwa kesan pertama yang kami rasakan selama kepemimpinan beliau adalah yang paling penting dulu pertama yang dilakukan adalah bagaimana mewujudkan rasa disiplin ini. Bagaimana mewujudkan disiplin di lingkup Dinas Pendidikan. Apa yang kami rasakan selama ini dari sekian pimpinan atau manajemen yang jalan selama ini, memang kita melihat bahwa ada stagnan di sana dalam tanggung jawab, dalam melaksanakan tupoksi kami. Nah, oleh karena itu, sekarang kesannya adalah kami sudah mendapat apresiasi dari teman-teman kepala sekolah, guru, melalui WA, bahwa apa yang menjadi progres dalam meningkatkan disiplin dunia pendidikan itu dirasakan oleh mereka. Bagaimana sekarang tenaga-tenaga guru kita yang notabene adalah lokomotif dalam menjalankan pendidikan Kabupaten Sinjai itu betul-betul harus bertanggung jawab penuh terhadap tugas mereka, yang sebenarnya tugas mereka adalah sangat mulia sebagai seorang guru. Mereka betul-betul harus melakukan pelayanan sebagai bagian dari tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesan yang ketiga saya sampaikan dipaparkan tadi oleh Kepala Dinas Pendidikan adalah kita tidak pernah berhenti berinovasi. Bayangkan saja, di masa COVID, ini adalah sebuah fenomena dan sebuah realita yang kita hadapi bersama. Saya sering ditelepon oleh teman-teman bidan di kabupaten lain. Mereka bingung, apa yang harus dilakukan. Kita sharing dengan teman-teman lain, kiat-kiat apa yang dilakukan. Disitulah kami merasa bangga, kami memaparkan bahwa program-program yang di Kabupaten Sinjai kami lakukan seperti ini. Dan mereka tidak malu dan tidak segan untuk mengadopsi itu. Ramai-ramai mereka meminta kepada kami bahwa tolong berikan contoh-contoh kegiatan bagaimana mengantisipasi PJJ dalam masa COVID ini. Nah, itu juga kita tebarkan pada teman-teman bidang lain. Itu sebuah realita. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan bahwa
Dinas Pendidikan sampai detik ini pun kita terus berpikir bagaimana mengakomodir persoalan-persoalan atau problem dalam masa COVID ini, sementara dunia pendidikan harus jalan, anak-anak harus belajar, anak-anak harus cerdas. Dan inilah yang kita lakukan selama ini. Kesimpulan dari saya bahwa apa yang kita lakukan ini tidak mudah. Kami terus berpikir secara kolektif, kolegial dalam stakeholder dinas pendidikan di bawah manajemen dinas pendidikan. Terus kita membahas kiat-kiat apa yang terbaik di dalam mengatasi dan mengantisipasi COVID-19 ini. Saya kira demikian yang saya mau sampaikan dalam penguatan apa yang disampaikan dan menjadi progres dinas pendidikan. Terima kasih. Demikianlah tadi perbincangan kita dalam mengulas pendidikan yang ada di Kabupaten Senjai. Selanjutnya mungkin ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan penjelasan tadi. Mungkin bisa dari perwakilan kepala sekolah. Silakan Bu. Terima kasih. Pertama yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Bapak Menteri KKS. Ada 3 hal yang saya ingin pertanyakan di sini, yang pertama untuk menjawab, untuk mempertegas pemahaman guru dan masyarakat tentang pembelajaran daring luring. Mengapa Dinas Pendidikan kebijakan dalam melaksanakan pembelajaran daring, luring, dan kombinasi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan luring sudah berlangsung, alhamdulillah selama kurang lebih 2 minggu. Tetapi banyak guru-guru yang mengalami kelelahan. Mengapa? Karena dalam menghadapi 1 orang siswa memakan waktu berjam-jam. Nah, apa strategi yang diambil oleh Dinas Pendidikan untuk kelangsungan pelaksanaan pembelajaran tersebut? Kemudian yang terakhir terkait dengan dana BOS. Di tahun anggaran itu RKS kita sudah memasukkan beberapa hal tentang kegiatan-kegiatan yang akan didanai. Nah, menghadapi di pandemi ini tentu ada beberapa hal yang kita mesti adakan. Yang pertama, pemenuhan alat kesehatan, gaji honorer, termasuk pulsa kuota dan pembelian barang laptop. Nah, apa kebijakan Dinas Pendidikan untuk mengatasi hal tersebut? Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu perwakilan kepala sekolah. Tadi ada 3 hal pokok. Yang pertama adalah kebijakan Dinas Pendidikan dalam pembelajaran daring, luring, dan kombinasi. Yang kedua adalah bagaimana strategi tentang pembelajaran sekarang. Dan ketiga adalah terkait dengan dana BOS tentang kegiatan pembelajaran jarak jauh sekarang. Terima kasih. Mungkin Bapak Vladimir. Ya, terima kasih. Dengan ini silahkan. Terima kasih banyak. Bu Kepsek sebagai perwakilan daripada kepala sekolah tingkat sekolah SD dan Senjai. Landasan dalam proses TJJ yang kita lakukan itu sesuai dengan surat keputusan bersama 3 menteri. Kemudian disupport lagi dengan instruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini, daerah-daerah yang dianggap masuk dalam zona merah, zona orange, dan zona kuning tidak diperbolehkan untuk melakukan proses belajar tatap muka di sekolah. Sehingga alternatif lain yang bisa dilakukan atau dapat dilaksanakan oleh kita semacam Kabupaten Senjai ini yang sampai hari ini masih ada terjadi kasus corona yang muncul, kita masih dalam kategori tersebut, sehingga mau tidak mau sesuai dengan instruksi Menteri kita harus melakukan proses pembelajaran jarak jauh tersebut.
Proses pembelajaran jarak jauh ini tentunya memakai 3 sistem yang kita lakukan di Kabupaten Sriwijaya. 3 strategi kita lakukan. Yang pertama secara daring, yang kedua secara luring, yang ketiga kita kombinasi ada daring, ada luring. Karena kenapa ini harus sampai 3 opini yang kita tawarkan kepada siswa dan sekolah untuk melaksanakan. Yang pertama, tidak semua sekolah kita punya fasilitas internet. Tidak semua siswa kita punya fasilitas Android dan jaringan internet di rumahnya. Sehingga ada pilihan lain, yaitu luring. Luring di sini, setiap guru punya kewajiban untuk melakukan pendampingan kepada siswa-siswa di rumahnya masing-masing. Ya, walaupun ada akhir-akhir ini kita membuat kebijakan lain dengan membolehkan apabila siswa kita bertetangga 3 rumah, boleh digabungkan tiga anak ini belajar bersama, belajar berkelompok yang didampingi oleh 1 orang guru. Tapi dengan catatan bahwa mereka tetap melakukan pelaksanaan protokol kesehatan di dalam proses tersebut. Kemudian, kalau dikatakan wajib kita lakukan, ini wajib dilakukan PJJ. Kita wajib melakukan pembelajaran jarak jauh. Karena ini merupakan instruksi dari para Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian diperkuat oleh surat edaran gubernur, diperkuat lagi surat edaran bupati, sehingga mau tidak mau kita harus lakukan. Hanya pelaksanaannya yang persoalan daring tadi itu tidak menjadi wajib setiap sekolah untuk melaksanakan PJJ tersebut sedang dengan sistem daring. Masih ada pilihan lain, ada luring, ada lagi kombinasi luring dan daring. Nah, ini. Jadi persoalan wajibnya PJJ wajib kita laksanakan semua. Yang masuk dalam zona merah, zona orange dan zona kuning. Daerah-daerah yang masih zona merah, zona orange dan kuning untuk penyebaran COVID-19 ini. Bagi mereka yang luring, apa strategi yang kami lakukan? Alhamdulillah, walaupun kami tidak harus door to door dari sekolah ke sekolah untuk menyampaikan strategi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dalam melaksanakan PJJ secara luring, tapi teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah mampu mengadaptasi, mampu mengimplementasikan apa yang menjadi kebijakan kami. Selama mereka melakukan proses luring tersebut, alhamdulillah tanpa ada keluhan dari setiap guru, mereka melakukan pendampingan langsung ke rumah-rumah. Ada kunjungan-kunjungan ke rumah yang dilakukan oleh setiap guru. Jadi ada guru kelas, mereka dibantu dengan tenaga-tenaga guru yang lain, apakah itu non-ASN atau non-ASN. Kalau misalnya seperti contoh misalnya guru kelas 1, 30 jumlah siswanya. Kalau hanya 1 guru kelas yang melakukan pendampingan ke sekolah masing-masing, ke rumah masing-masing, pasti tidak masuk di akal waktunya. Maka wajib kepala sekolah memberikan bantuan tenaga pendidik, baik yang ASN maupun non-ASN untuk mendampingi guru kelas tersebut melakukan pendampingan ke rumah-rumah siswa kita. Strategi yang kita terapkan membangkitkan semangat teman-teman guru dalam melakukan pendampingan tersebut. Membangkitkan keikhlasan dan ketulusan teman-teman guru untuk melaksanakan kewajibannya sebagai guru dalam proses PJJ ini selama masa pandemi COVID-19. Bagaimanapun juga teman-teman guru punya kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup siswanya. Bagaimanapun juga guru-guru juga bertanggung jawab untuk mencerdaskan generasi muda kita. Kebijakan Dinas Pendidikan terkait dengan dana BOS di masa pandemi COVID-19 ini, ya sesuai dengan ada Permendikbud yang mengatur tentang tersebut, sudah direvisi dari Permendikbud 8 menjadi 19. Di situ ada pasal selah yang diterbitkan. Jadi perubahannya dari Permendikbud 8 ke 19 itu ada 1 pasal perubahan di dalamnya yang mengatur tentang penggunaan dana BOS. Di situ sudah jelas, pasal 9A mengatakan bahwa dana BOS itu dapat digunakan untuk pembelanjaan data, ya, pulsa data bagi proses pembelajaran PJJ, kemudian juga bisa diberikan menjadi honor bagi tenaga non-ASN yang melakukan pendampingan ke rumah-rumah siswa, juga beberapa hal-hal yang berkaitan dengan masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Sriwijaya ini. Jadi antara lain bisa membeli APD, alat itu yang biasa digunakan, ada face shield, ada kos tangan, ada masker, itu bisa digunakan. Itu sesuai dengan Permendikbud 19 tahun 2020. Ini dasar-dasar kebijakan kita yang kita lakukan.
Untuk pembelian barang-barang berupa laptop itu juga diperbolehkan. Ya, diperbolehkan untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan bersama-sama, juga dalam hal proses sistem daring yang kita laksanakan selama ini. Selain daripada itu juga, kepala-kepala sekolah alhamdulillah mereka tidak berhenti melakukan beberapa inovasi dan beberapa kreativitas di sekolahnya masing-masing. Ambil contoh misalnya ada kepala sekolah yang juga menciptakan daringnya melalui video pembelajaran. Mereka ciptakan video, merekam bagaimana seorang guru memberikan penjelasan terkait materi pelajarannya di sekolah. Dan itu direkam melalui HP-nya, kemudian itu dibawa kepada siswa-siswanya pada saat berkunjung ke rumah-rumah. Dan ini ada manfaatnya. Kalau kemarin pada bulan-bulan 3 kita luringnya memakan waktu sampai 20-25 menit satu orang siswa kita dampingi. Sekarang ini alhamdulillah itu bisa berlangsung 10 menit satu orang siswa dengan menggunakan video pembelajaran yang menjadi bekalnya teman-teman guru dalam melakukan pelajaran. Ini merupakan strategi-strategi kita yang kita lakukan selama berlangsungnya PJJ di Kabupaten Sinjai. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Pendidikan Kabupaten Sinjai. Demikian tadi tentang kebijakan yaitu landasan hukum PJJ, yaitu Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah. Terkait juga dengan itu tadi tentang strategi dan dana BOS yang ada di sekolah, bagaimana mengalokasikan dana terkait dengan keadaan sekarang. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Ketua MKKS terkait dengan penjelasan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Dengan ini diselesaikan. Terima kasih Bu Anti. Yang terhormat Bapak Kepala Pendidikan, Bapak Kabid yang menghormati salah satu dari Bapak Ibu Kepala Sd. Terkait dengan apa yang telah disampaikan, mungkin sedikit saya agak sedikit menyampaikan tentang beban kerja. Di mana beban kerja ini adalah alhamdulillah, karena dalamnya sudah ada pengakuan kita di Kabupaten Sinjai bahwasanya guru, kepala sekolah dan pengawas itu adalah merupakan bagian dari proses pendidikan. Ini adalah suatu langkah maju yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Namun dalam hal ini tentunya muncul pertanyaan-pertanyaan kami. Yang pertama adalah yaitu terkait dengan beban kerja ini. Ini tentunya ada landasannya. Landasannya apa? Kenapa ASN di Dinas Satuan Pendidikan itu harus masuk jam 7 dan pulang jam 13.30? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan bekerja tentang hari Jumat. Di mana hari Jumat ini adalah guru-guru, kepala sekolah, pengawas masuk ke sekolah jam 7 sampai dengan jam 13.40. Apakah dalam hal ini tidak bisa kepala sekolah mengambil kebijakan bahwasanya pulang jam 11, kemudian untuk sisanya Pak Kadis dialihkan ke hari lain. Jadi misalnya kita pulang sampai jam 2 untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah ini tidak bertentangan dengan kebijakan yang terkait dengan COVID-19? Dan satu hal lagi Pak Kadis, ini mungkin luar pernah ini tadi perlu kami sampaikan bahwasanya terkait dengan pelaksanaan aktivitas di Kabupaten Sinjai, khususnya di Satuan Pendidikan, ada isu yang berkembang bahwasanya ada 30%. Ini bagaimana Pak Kadis? Kami mohon penjelasan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya khusus untuk yang pertama tadi mengenai beban kerja ya, saya hanya memberikan gambaran secara luas. Nanti Pak Kabid Ketenagaan lebih spesifik lagi, mengapa itu harus kita perlakukan sekarang, kenapa tidak dari dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua MKKS, perlu kami sampaikan bahwa itu merupakan salah satu amanat daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait aparatur sipil negara. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, terkait juga dengan Peraturan Menteri Pengembangan Aparatur Negara dan RB, Menpan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja ASN. Nah, sekarang profesi guru yang ada sekarang ini, khususnya di Satuan Pendidikan SD dan SMP yang ada di Kabupaten Sinjai dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, perlu saya sampaikan bahwa status guru pun itu ASN.
Jadi dia tidak terlepas dari statusnya sebagai ASN. Selama dia statusnya masih ASN, maka tidak ada lain yang jadi patokan kita, menjadi pedoman kita, undang-undang tadi. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 dan Permenpan RB nomor 1 2020. Di situ sudah jelas beban kerja kita sudah diatur sebagai ASN. Seharusnya sih sampai jam 4 kita pulang kalau ASN. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai dari jam 7 sampai jam berapa Pak biasanya pelajarannya? Sampai 12.30 itu profesinya yang berjalan, profesi guru kita. Setelah itu kita kembali menjadi status ASN yang harus mempedomani apa yang menjadi diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tentang hak dan kewajiban seorang ASN. Itu jelas. Jadi kalau kita mau jelas, kita coba-coba baca Undang-Undang nomor 5 ASN 2014. Kita lihat di situ, hak kewajiban kita sebagai ASN. Sudah jelas sekali. Ada beban kerja. Kemudian kembali ada lagi diperkuat dengan Permenpan tadi mengenai analisis beban kerja. Kalau beberapa waktu lalu analisis beban kerja itu tidak sampai 40 jam per minggu, di dalam Permenpan nomor 1 sudah jelas sekali bahwa kita punya beban kerja itu 40 jam ya, 40 jam per minggu. Ya, 6 hari kerja. Ya, pernah memang bisa uji coba 5 hari kerja 40 jam, tapi itu tidak berjalan sebagaimana kita harapkan. Akhirnya kembali lagi 6 hari kerja seperti itu. Jadi ini merupakan sudah menjadi tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai ASN. Nanti Pak Kabid menjelaskan, apalagi ada lagi peraturan-peraturan lain tentunya yang mengikat kita terkait dengan statusnya beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas. Nanti Pak Kabid Ketenagaan yang akan menjelaskan. Kemudian mengenai yang Bapak sampaikan tadi, apakah kami bisa melakukan kebijakan terkait hari Jumat? Begini Pak Kepsek, Pak MKKS ya, kami juga ini ASN, ya. ASN di Dinas Pendidikan. Hari Jumat pada saat jam istirahat untuk melaksanakan salat Jumat, kami pulang juga ke rumah, setelah itu kami kembali. Nah, apakah ini tidak bisa dilaksanakan oleh teman-teman guru juga seperti itu? Setelah salat Jumat, dia kembalilah ke sekolah. Mungkin membenahi segala bentuk RPP-nya, jurnalnya dia lengkapi lagi kembali, termasuk juga melakukan mungkin bisa berdiskusi dengan teman-teman guru sambil menunggu jam pulangnya 13.40. Saya pikir ini bisa kita lakukan bersama-sama. Kalaupun misalnya ada kebijakan-kebijakan lain, itu ketua MKKS nanti dengan kepala sekolahnya untuk menyampaikan kepada kami kebijakan apa yang dilakukan oleh masing-masing sekolah. Tentunya kami akan telah, kami akan pertimbangkan apakah ini tidak bertentangan dengan aturan yang ada seperti itu. Sebab kalau Bapak katakan tadi bahwa nanti kita gabungkan Pak nanti dengan hari Senin dan Selasa semuanya, saya pikir itu sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang menjadi kebijakan kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sriwijaya. Saya kira Pak Kabid akan menyampaikan lagi, menyambung penjelasan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kadis. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Dias tadi itu sudah sangat komprehensif dan saya tidak mengurangi apa yang dipaparkan beliau. Pendukung dari apa yang kita lakukan, yang pertama sampaikan dulu. Pemenuhan beban kerja 40 jam bagi ASN itu bukan kebijakan Dinas Pendidikan, itu perintah undang-undang secara hierarki, perintah peraturan pemerintah dan perintah Permendikbud. Dalam hal ini Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Di situ dikatakan tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas. Artinya apa? Di sini juga kita meluruskan. Yang pertama dulu harus dipahami oleh teman-teman guru, kepala sekolah, pengawas. Masih ada interpretasi yang berbeda, yang salah menafsirkan. Dia menyatakan bahwa kalau beban kerjanya guru 40 jam dalam tugasnya sebagai ASN tadi, bagaimana dengan anak didik kami? Kami sampaikan bahwa tugas beban kerja guru bukan untuk murid. Proses pembelajaran seperti disampaikan oleh Kepala Dinas tadi sebagai profesinya sebagai guru itu berjalan sesuai dengan kurikulum dan jadwal sekolah masing-masing. Yang di sini disasar adalah tugas pokok guru sebagai ASN yang memang harus dia penuhi beban kerjanya itu. Nah, disinilah miss-nya. Bukan beban kerja murid.
bukan beban kerja murid. Saya poinnya di situ. Ini adalah beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sebagai ASN. Nah, kalau yang kami lakukan selama ini, sekali lagi saya tekankan, image di bawah mungkin ada yang mengatakan bahwa ini kebijakan aneh-aneh. Ini bukan aneh. Ini realitas yang kita lakukan sesuai dengan perintah secara hierarki perundang-undangan dan sampai kepada peraturan menteri yang kami lakukan. Tindak lanjut. Dimanapun daerah di Indonesia ini semua mengacu pada sistem ini. Nah, ini yang saya mau menguatkan bahwa beban kerja adalah sebuah kewajiban dan sebuah perintah yang harus dilakukan oleh ASN dalam hal ini guru, kepala sekolah, dan pengawas. Seperti itu. Terima kasih. Saya tambahkan ya. Saya tambahkan tadi ada pertanyaannya mengenai apakah bertentangan dengan COVID. Ya. Surat edaran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ini tidak ada kaitannya dengan siswa yang ada. Ya. Ini kepada ASN-nya, kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas. Statusnya sebagai ASN. Jadi bukan proses, kita tidak menyentuh tentang kehadiran siswa di dalamnya. Ya. Jadi kita mengatur tentang beban kerjanya gurunya. Seperti yang disampaikan Pak Kabit tadi bahwa bukan beban siswanya. Jadi tidak bertentangan dengan apa yang sudah yang menjadi surat edarannya Pak Gubernur terkait dengan kita masih dalam tanggap darurat COVID-19 harus kita tidak menyekolahkan anak-anak. Tidak kita hadirkan anak-anak kita dalam proses tatap muka belajar di sekolah. Yang kita hadirkan guru-gurunya tetap standby di sekolah sampai jam 13.40 melaksanakan kewajibannya. Karena banyak hal-hal yang harus dilakukan oleh guru-guru. Artinya selama proses PJJ ini guru-guru kita di Kabupaten Sinjai kita harapkan kami instruksikan bahwa dia tidak boleh terpaku dengan satu saja model pembelajaran yang dilakukan. Ada 45 model pembelajaran yang kita sudah berikan. Ada 196 strategi pembelajaran yang kita sudah bekali kepada guru-guru. Ini menjadi bekalnya guru-guru sekalian, makanya dikasih tinggal sampai 13.40 di sekolahnya. Coba-coba kita pilah-pilah model pembelajaran yang cocok dengan karakter siswa kita. Bagaimana strateginya kita cocokkan dengan karakter siswa kita lagi. Jadi bukan tidak ada hubungannya dengan COVID-19 ini. Terkait beban kerja, ya. Ini sebenarnya harus dilakukan sejak dari beberapa tahun yang lalu. Karena kalau saya tidak salah, di sini juga ada peraturan pemerintah yang memperkuat tentang guru tadi, tentang beban kerjanya guru. Ada lagi peraturan pemerintah yang mengatur tentang ini tentang guru. Beberapa tahun lalu ada. Kemudian ada revisinya lagi. Itu semua. Kemudian kondisi DAK yang saya tadi Pak Ketua MKKS tadi bahwa ada pungutan 30 berapa tadi Pak? 30%. Ya kalau ada seperti itu saya minta yang menyampaikan tersebut kepada masyarakat, kenapa harus dilewat media sosial? Kan ada kepolisian, ada kejaksaan, kita laporkan langsung kalau ada buktinya. Ya, nanti pihak kepolisian, pihak kejaksaan yang langsung melakukan penyidikan. Kalau memang ada yang terbukti ya pasti jadi tersangka nanti. Nah, kami tantang kalau misalnya itu memang ada buktinya, silakan dilaporkan ke kepolisian. Kalau kami punya teman-teman ada yang terlibat, kami siap untuk memberikan sanksi. Kalaupun nanti misalnya itu menyangkut juga tanggung jawab kami sebagai kepala dinas, kami bersedia untuk mendapatkan sanksi dari Pak Bupati. Mau dicopot kan, mau diapa, kami siap. Karena itu merupakan bagian daripada tanggung jawab kami sebagai kepala dinas yang mengendalikan semua bentuk kegiatan yang ada pada bidang pendidikan Kabupaten Sinjai. Jadi kalau ada yang katakan ada pungutan 30%, tidak benar itu Pak Ketua MKKS. Sampai hari ini, alhamdulillah, kami masih bekerja dengan hati nurani, kami masih bekerja dengan keikhlasan, sesuai dengan juknis, sesuai dengan pedoman pelaksanaan, kami tetap berlakukan semua itu di jalurnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi kami sebagai kepala dinas, teman-teman yang bertindak sebagai KPA dan PPK akan dilindungi dan tetap dibimbing di arah jalan yang benar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Tadi sudah ada perwakilan dari kepala sekolah, kemudian MKKS, dan mungkin saya perwakilan dari guru, kebetulan saya juga guru. Jadi yang pertama adalah setelah pembelajaran dari murid ini yang berlangsung tentu ada suka duka. Nah, jadi ini sudah ada dari orang tua merasa jenuh. Bagaimana sih mengajar anak? Ternyata mengajar anak itu tidak segampang yang kita pikirkan.
Nah, kira-kira kapan ini Pak sekolah dimulai atau dibuka? Ya. Pertama-tama saya mengajak dulu seluruh masyarakat Kabupaten Siyai. Mari kita sama-sama semua bahu membahu bergotong royong menciptakan Siyai masuk dalam zona hijau. Ya. Kalau kita masih berada dalam zona orange, masih berada dalam zona kuning, masih berada lebih-lebih lagi kalau dalam zona merah, jangan berharap bahwa kita bisa memulai proses tatap muka belajar di sekolah. Sekarang tergantung dengan perilaku masyarakat kita. Kalau kita bersatu padu, bertekad, kita ciptakan sendiri zona hijau dalam hal pandemi COVID-19, saya yakin kita bisa memulai persoalan tersebut. Nah, terkait dengan keluhan orang tua, saya menghimbau kepada orang-orang tua kami, orang-orang tua siswa yang ada di rumah, inilah suka dukanya seorang guru menghadapi siswanya yang minimal 15 orang satu kelas ya. Saya sendiri alami. Ada ponakan di rumah SD, satu orang saja, tapi bikin pusingnya bukan main. Sekarang saya jadi membayangkan itu waktu. Saya membayangkan bagaimana kira-kira perasaannya guru kita yang berhadapan dengan puluhan siswa setiap hari loh. Bukan hanya pas saat pandemi COVID-19, setiap hari harus dilakukan itu. Jadi saya katakan, disinilah bagaimana bentuk partisipasi orang tua ikut serta dalam mendidik anaknya di rumah. Disinilah kita sebagai peran orang tua belajar bagaimana menjadi guru terbaik bagi anak kita. Jadi bukan hanya guru saja bertanggung jawab. Salah satu pelaku pendidikan di bidang pendidikan orang tua juga, Jadi kalau misalnya ada keluhan, Tabe, Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua siswa kami minta tolong ikut berpartisipasilah selama masa pandemi COVID-19 ini, bantu sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, guru-guru yang ada dalam pendampingan anak-anak belajar di rumah. Jangan dilepaskan begitu saja bahwa besok kan pagi sudah ada lagi gurunya datang mendampingi dia. Jangan seperti itu. Kalau bisa, setiap hari Bapak Ibu juga bisa memberikan waktunya kepada anak-anaknya dalam mendampingi dalam proses belajar di rumah. Saya kira itu. Terus Pak, bagaimana dengan seragam sekolah yang kita tahu bahwa tahun lalu di setiap tahun ajaran baru ada seragam sekolah. Nah, kira-kira kapan ini peserta didik baru mendapatkan seragam sekolah seperti tahun-tahun sebelumnya? Ya, kalau tahun lalu mungkin diterima di sekolah ya. Baju seragamnya dibagi di sekolah. Alhamdulillah kalau tahun ini, kalau bulan 8 ini masih dalam tanggap darurat COVID-19 di Kabupaten Siyai, guru-guru kita saya minta tolong lagi, ya Pak Kepset, Ibu Kepset ya, minta tolong nanti sama teman-teman guru, jangan bosan-bosan saya minta tolong, seragamnya nanti dibagikan langsung ke rumahnya masing-masing. Jadi bikinkan label namanya masing-masing sesuai dengan ukuran bajunya. Jadi seragam sekolah, insya Allah bulan 8 ini sesuai dengan kontrak kerja dengan penyedia barang tersebut, bulan 8 ini sudah siap untuk didistribusikan kepada siswa-siswa baru kita, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Itu akan kita bagikan langsung ke rumahnya masing-masing sesuai dengan apa yang dipakai waktu mendaftar secara online PBDB kemarin. Dan di situ saya cantumkan bahwa ukuran bajunya SK, LK atau M. Itu akan disesuaikan dengan daftar tersebut. Insya Allah itu tetap berjalan karena itu harga mati bagi Pak Bupati kita, bahwa itu harus berjalan setiap tahunnya. Bantuan seragam dan kelengkapan sekolah itu sudah menjadi visi misinya Bupati kita. Itu akan terlaksana insya Allah selama kita akan diberikan umur panjang, selama kita diberikan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Terus masih ada yang ketiga adalah kayak dengan mutasi guru yang hanya surat perintah Bupati, bagaimana Bapak melihat ini? Ya, ini juga ramai di media sosial ya Bu ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman guru maupun orang-orang tua siswa, para kepala sekolah dan pengawas yang sempat menyaksikan Matcha terkait dengan mutasi guru yang kami lakukan kurang lebih 100 orang. Itu terdiri atas guru SD dan guru SMP ya. Apa yang kami lakukan berdasarkan dengan analisis pemetaan yang kami lakukan selama kami menjabat bulan 1 sampai bulan Maret. Kami bekerja sama dengan Kabid Ketenagaan membuat analisis pemetaan terkait kebutuhan guru yang ada di Kabupaten Siyai.
Dari hasil analisis tersebut, hasil analisis pemetaan, muncullah angka kebutuhan guru di Kabupaten C, baik SD maupun SMP. Ada 700 kurang lebih kami butuhkan guru di Sijai dalam memenuhi kebutuhan siswa-siswa kita dalam pendampingan belajar di sekolah. Ya. Dari 700 ini yang paling menonjol kekurangan kita adalah persoalan guru agama. Yang pertama, kita sangat kekurangan guru agama, baik SD maupun SMP. Yang kedua, guru olahraga. Kita juga sangat kekurangan. Ini yang paling menonjol. Kemudian yang ketiga, prakarya, kalau saya tidak salah. Prakarya, Pak Kabit, prakarya. Jadi 3 ini yang sangat menonjol kekurangannya di Kabupaten Sijai. Belum yang lain-lainnya lagi. Ya. Jadi ada 700 kita kekurangan tenaga kerja. Salah satu hasil analisa kami, ada rekomendasi yang muncul bahwa kita harus lakukan pemerataan. Tinjau keberadaan guru tersebut di setiap sekolah yang ada. Ada sekolah yang 4 ASN-nya, ada sekolah yang 3 ASN-nya, ada sekolah yang 15 ASN-nya. Berarti terjadi tidak pemerataan di Kabupaten Sijai. Inilah kami lakukan kebijakan tersebut. Kami lakukan coba-coba kami buka kembali beberapa usulan-usulan dari guru yang minta dimutasi. Jadi bukan kemauan kami. Jadi ada usulan-usulan permintaan atau permohonan ya Pak Kadit, permohonan dari guru bahwa kami Pak sudah 12 tahun kasihan dari terangkat jadi guru sampainya sekarang Pak kami 12 tahun mengabdi di sini Pak belum pernah disegar-segarkan. Ada juga yang masukkan permohonan karena kesehatannya terganggu. Misalnya ada ibu guru kita yang sudah 3-4 kali jatuh dari motornya dan dia mengalami cedera parah. Kami tidak bisa tutup mata dengan keadaan seperti begitu. Mau tidak mau dengan telahan dari Kabit Ketenagaan beserta teman-teman yang ada staf ketenagaan, kita lakukan cross check. Betul tidak ini orangnya memang cederanya parah? Apakah ini sudah lukanya permanen? Dan itu kita buktikan bahwa memang betul dan kita masukkan dalam daftar mutasi. Ya. Terkait kenapa tidak pakai SK Bupati? Ya. Bapak-bapak Ibu sekalian, SK Bupati itu tidak serta-merta kami ajukan langsung ditandatangani Pak Bupati. Kami harus usulkan dulu ke Pak Bupati. Pak Bupati disposisi ke BKD. BKD telah lagi di BKD. Benar tidaknya ini keinginannya Diknas seperti ini. Melalui proses itu, bukan waktunya 1 minggu atau 2 minggu, bisa saja 1 bulan, karena bukan hanya Diknas yang diproses SK-nya di BKD, semua instansi terproses surat keputusan bupatinya di BKD, sehingga ini mengalami waktu agak lama. Ya, bukan berarti bahwa kesalahan BKD, memang beban kerja BKD luar biasa. Seandainya kita sudah terapkan sistem online, mungkin tidak jadi masalah. Tapi karena kita masih sistem manual, apa boleh buat? Memang jadi kendala di situ. Itu yang pertama, sampai ke 8. Nah, kemudian, dengan memasuki tahun ajaran baru 2020 dan 2021, mau tidak mau, kami harus persiapkan setiap satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk menyusun tugas-tugas daripada guru-guru yang ada di sekolah. Sekarang kepala sekolah mau rapat. Kalau kepala sekolah rapat menentukan pembagian tugasnya kepada guru-guru, kemudian setelah itu ada mutasi, kan repot lagi kepala sekolahnya, harus bikin lagi pembagian tugas. Kami tidak mau ada 2 kali dilakukan kegiatan-kegiatan seperti itu yang menghambat penyusunan KTSP. Kan dasar pembagian tugas untuk KTSP nanti. Itu alurnya seperti itu. Nah, teman-teman masyarakat awam tidak sampai ke sana berpikir. Ya, di tahun ajaran baru itu banyak kewajiban sekolah yang berkaitan dengan keberadaan gurunya semua. Makanya kami terbitkanlah surat perintah untuk mengamankan proses penyusunan KTSP dari setiap sekolah yang ada. Mau mulai dari PAUD, TK, sekarang PAUD, TK sudah pakai KTSP juga. Kalau dulu belum, sekarang sudah punya KTSP, SD, SMP. Inilah yang kami lakukan. Kami tidak mau menghambat pelaksanaan kurikulum tahun ajaran baru 2020-2021. Kami berinisiatif, terbitkan saja surat perintah Pak Kabit, sambil kita menunggu proses SK dari Bupati. Sehingga apa yang menjadi kewajiban setiap sekolah dalam pelaksanaan tahun ajaran baru itu bisa berjalan dengan baik. Seperti itulah dasarnya kenapa harus kami terbitkan surat perintah tersebut. Bukan karena ada kepentingan-kepentingan di dalamnya, tidak. Apa ini tidak mengganggu sertifikasi? Tidak terganggu. Ya, justru kami diperbolehkan dengan surat perintah tersebut di Dapodik bisa
bisa terakomodir Pak Kabit ya? Iya, ada aturannya bahwa surat perintah pun diakui oleh Dapodik. Iya. Ya seperti itu. Sudah di situ ada sudah jelas. Bupati atau kepala dinas. Jadi kalau surat perintahnya kepala dinas berlaku juga untuk Dapodik. Sekarang apanya yang menghambat? Kami buktikan. Ya, kami buktikan. Kalau surat perintah itu mengganggu Dapodik, kami buktikan. Kemarin salah satu petugas Pol PP yang ada bertugas di Dinas Pendidikan, hampir berapa tahun Pak tidak terima? 1 tahun lebih tidak pernah terima sertifikasinya. Ya, tidak pernah. Kami beratkan surat perintah untuk penempatannya. Dan surat perintah itu Pak Kabit gunakan sebagai dasar untuk daftarkan Dapodik. 30 menit terbit sertifikasinya. Artinya saya buktikan bahwa itu tidak mengganggu proses di Dapodik dalam rangka untuk sertifikasi guru ya. Alhamdulillah. Artinya kami sebelum bekerja, kami membuka semua aturan-aturan yang mengikat kami. Kami tidak melabrak begitu saja aturan-aturan yang ada. Kami tetap menghargai, menghormati semua kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang dunia pendidikan di tempat ini. Seperti itu. Jadi kalau mengenai mutasi, sabar. Insya Allah dalam 1 minggu ini atau 2 minggu ini akan terbit SK mutasinya. Karena prosesnya tidak begitu saja, ya. Kami juga harus melakukan. Kemarin daftar mutasi yang kami ajukan rupa-rupanya ada yang keberatan. Ada yang keberatan Pak Kabit ya? Ya, rupa-rupanya yang mengajukan itu punya masalah. Masalah ya mungkin masalah keluarga atau apa, berdasarkan masukan dari Pak Kabit. Pak Kadis, atas nama ini Pak Kadis kita keluarkan dulu namanya lah. Kita tetapkan bahwa dia tetap di sekolah asalnya dulu, nggak usah dipindahkan karena ada masalahnya. Nah, seperti itu. Sehingga kami pending lagi 1 orang, kita keluarkan dari daftar tersebut karena kami takut nanti ada proses hukum yang harus kami hadapi kalau kami tetap proses. Ya, seperti itu. Jadi itu kronologisnya kenapa harus surat perintah dulu bukan SK Bupati langsung. Ya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabit. Jadi sudah sangat komprehensif ya masalah mutasi ini. Yang pertama, sebagai tugas pokok saya dalam pekerjaan mutasi ini, kaitan dengan mutasi, saya ingin menyampaikan yang pertama bahwa surat perintah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan itu ada di regulasi, ada dalam petunjuk teknis di Menpan RB. Kewenangan dinas instansi daerah dalam melakukan tata naskah. Kami melakukan semua itu oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Kami mengacu kepada peraturan Menpan RB tentang kewenangan dinas instansi daerah dalam melakukan tata naskah tadi. Surat perintah saya garis bawahi itu bukan SK. Surat perintah bukan surat keputusan. Tapi itu bagian dari proses nanti munculnya surat keputusan. Jadi itu dari bagian proses yang kita lakukan tidak nabrak regulasi. Itu poinnya saya mau sampaikan tentang kewenangan Dignas dalam melakukan tata naskah. Jadi diatur dalam Menpan RB. Yang kedua, mutasi kami lakukan bukan Dignas sesuka hati melakukan itu. Semua kami berdasarkan kepada aturan, berdasarkan kepada prosedur yang baik sifatnya baku maupun normatif. Artinya begini, semua yang dimutasi selama ini itu ada permohonan secara pribadi guru-guru yang bersangkutan. Nah, mutasi tidak serta-merta kita respon. Kami melakukan analisis, kami melakukan telaah, kami mengkaji DKG-nya, daftar keadaan guru. Jadi tidak serta-merta juga kita respon dari permohonan setiap orang dalam perpindahan atau mutasi. Dan itu melalui proses yang tidak singkat yang kami lakukan. Nah, mutasi ini itu juga ada beberapa model. Ada mutasi dengan prinsip telaah dan pertimbangan kebutuhan. Nah, lagi-lagi perintah menteri mengatakan harus dilakukan pemerataan guru di daerah karena pusat mengakui bahwa secara nasional guru masih kekurangan. Nah, bayangkanlah pekerjaan ini. Ini tidak mudah. Jadi kita harus melihat pemetaan. Makanya dipetakan dulu. Apa persoalan di Kabupaten Sinjai dari semua jenjang satuan pendidikan? Ternyata sangat krusial. Apakah betul Kabupaten Sinjai satuan pendidikannya kurang gurunya? Itu semua kami lakukan untuk mencari data ini. Dan kemudian terjawab. Seperti disampaikan oleh Kepala Dinas tadi. 700 lebih kekurangan guru dari hasil pemetaan itu.
Bagaimana proses pendidikan bisa berjalan dengan baik? Di satu sisi, kalau kita tidak melakukan pemerataan guru itu. Makanya kita lihat, salah satu pertimbangannya, mana sekolah yang lebih gurunya. Itu dipindahkan kepada sekolah yang kurang gurunya. Dengan pertimbangan juga kriteria yang sudah ada. Apakah dia mata pelajaran itu sangat dibutuhkan oleh sekolah lain, maka itu juga menjadi pertimbangan. Ada juga permohonan yang sifatnya privat sebenarnya. Persoalan karena dia misalnya sakit. Nah, itu juga menjadi satu alasan dan dibenarkan oleh regulasi. Jadi model-model mutasi kami lakukan bukan berarti itu adalah secara top down kebijakan dinas pendidikan, tapi kita justru memfollow up apa yang keinginan di bawah sambil melihat regulasi yang ada, sambil melihat peraturan-peraturan yang ada. Tidak pernah kami melakukan satu tindakan dengan tupoksi mutasi ini dengan menabrak aturan di atas. Kita selalu mengacu pada regulasi, itu poin yang paling penting. Tidak pernah kami lakukan sesuatu yang menabrak regulasi di atas. Yang kedua, saya garis bawahi bahwa dinas pendidikan punya kewenangan untuk melakukan dan membuat surat perintah di instansi lingkup dinas pendidikan. Yang salah kalau surat perintah lakukan instansi lain. Kalau di internal kami bisa lakukan berdasarkan petunjuk juknis dari peraturan Menpan RB. Terima kasih, itu tambahan saya. Ya, saya tambahkan boleh ya? Ya. Terkait ini tadi, mutasi yang salah satu dia yang mendasari kita melakukan mutasi, kejadiannya seperti begini. Pak Kepsek ya, di Pak Kepsek ini SMP 5. SMP 5. Di sana ada 5 guru, ya. Tapi hanya 1 sertifikasi yang harus dibagi 5. Nah, ini kan rancu seperti ini. Ini akan mengganggu jalannya pembelajaran di kelas, akan mengganggu kinerja guru yang bersangkutan. Coba bayangkan 1 sertifikasi harus bagi 5. Iya. Kami harus harus berani mengambil inisiatif, pindahkan yang lainnya demi untuk kesejahteraannya yang bersangkutan, juga demi terjadinya pemerataan guru di Kabupaten Semarang. Ya, seperti itu. Bahkan ada kejadian salah satu lagi SMP di Sinjai Selatan gurunya berkelahi gara-gara sertifikasi. Tidak akan begitu. Jadi ini semua kita pertimbangkan semua, bukan hanya sekedar like and dislike ya. Saya suka, saya pindah, saya tarik, saya tidak suka, saya pindahkan jadi tidak begitu. Ya, kami semua punya dasar lah. Ya, kira-kira. Demikianlah pemirsa yang ada di rumah, tadi perbincangan kita dalam mengulas pendidikan yang ada. Selanjutnya kita masuk pada sesi ketiga. Telah terhubung juga bersama kita para ketua gugus kecamatan. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk di sesi ketiga, kita istirahat dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Selama masa pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan. Untuk mengetahui dan memonitor kompetensi siswa, guru perlu melakukan asesmen diagnosis. Asesmen ini dilakukan secara berkala di setiap awal pembelajaran. Hasil diagnosis asesmen ini menjadi acuan bagi guru dalam menetapkan materi pembelajaran berdasarkan kompetensi rata-rata kelas. Ibu Ani adalah guru kelas 5. Menjelang tahun ajaran baru, Ibu Ani menyiapkan materi asesmen diagnosis untuk seluruh siswa di kelasnya. Ada beberapa prinsip pelaksanaan asesmen diagnosis dan pembelajaran adaptif yang perlu diperhatikan. Pertama, identifikasi materi asesmen yang bersifat esensial atau merupakan prasyarat topik lainnya. Kemudian guru menyusun 10 soal untuk asesmen diagnosis sederhana yang terdiri dari 2 soal sesuai kelasnya dengan topik semester 1, 6 soal dengan topik 1 kelas di bawah untuk semester 1 dan 2, dan 2 soal dengan topik 2 kelas di bawah untuk semester 2. Kedua, berikan soal asesmen untuk semua siswa, baik secara tatap muka ataupun pembelajaran jarak jauh, dan lakukan diagnosis hasil asesmen. Ketiga, berdasarkan hasil diagnosis asesmen, bagi siswa menjadi 3 kelompok berdasarkan kompetensi rata-rata. Selanjutnya, guru akan memberikan pelajaran dengan pendekatan yang berbeda untuk setiap kelompok. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Ibu Ani melaksanakan asesmen diagnosis untuk pelajaran matematika kepada siswa kelas 5 yang berjumlah 5 orang.
Dengan mengacu pada materi kompetensi dasar sederhana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Ani menyusun 10 soal asesmen awal untuk mata pelajaran matematika yang meliputi topik, penjumlahan, dan pengurangan, dan panjang, luas, dan keliling. Selanjutnya, Ibu Ani akan memilih soal dengan topik-topik tersebut yang terdiri dari 2 soal kelas 5 semester 1, 6 soal kelas 4 semester 1 dan 2, dan 2 soal kelas 3 semester 2. Setelah seluruh siswa kelas 5 mengisi soal matematika, Ibu Ani melakukan diagnosis hasil asesmen dan memasukkan hasil jawaban siswa ke dalam tabel. Siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar akan diberi angka 1, dan yang menjawab salah akan diberi angka 0. Setelah masing-masing siswa dinilai, Ibu Ani perlu menghitung rata-rata kelas. Hasilnya, rata-rata kelas siswa kelas 5 adalah 6,2. Hasil rata-rata kelas ini menunjukkan bahwa kompetensi dasar siswanya pada mata pelajaran matematika berada di kelas 4, yaitu 1 level di bawah kompetensi dasar kelas 5. Berdasarkan hasil rata-rata kelas tersebut, Ibu Ani membagi siswanya menjadi 3 kelompok dan menyesuaikan pengajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata murid. Siswa dengan rata-rata kelas akan diajar oleh Baiklah pemirsa yang ada di rumah, selanjutnya kita masuk pada sesi ketiga, yaitu tentang penguatan kebijakan tentang pemanfaatan data, kebijakan tentang dana BOS, dan akreditasi lembaga pendistribusian belangko ijazah. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin saya persilahkan kepada Bapak Kadip SMP. Untuk membahas tentang kebijakan tadi ini. Dengan ini disilahkan. Terima kasih Bu Sumber. Maaf, izin Bapak bidang pengadaan KBSD. Salam aja. Yang pertama kami menyampaikan untuk sebagai umat yang beragama, lalu syukur kita lakukan pada hari ini. Alhamdulillah di siang pagi hari menjelang siang, suatu kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan kita yaitu Bapak Kepala Dinas, dan tidak bosan-bosannya selalu menyampaikan, mengedukasi kami, untuk memotivasi kami untuk selalu temannya memberikan penguatan kepada kepala SMP. Nah, kebetulan kami membawahi bidang SMP berdasarkan tugas pokok dan fungsi peraturan Bupati nomor 57 yang telah dilakukan perubahan dengan nomor 38. Kemarin kan dua bidang ini SD dan SMP menyatu bidang pendidikan. Sekarang dengan lahirnya perubahan nomor 38 2018 tentang susunan organisasi dinas pendidikan, kami diberi kewenangan untuk membidangi bidang SMP. Alhamdulillah sebagian sudah disampaikan oleh pimpinan kita Pak Kadis dari kebijakan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi kami sudah diberikan tadi. Beberapa mulai dari beliau masuk di dinas pendidikan dan terobosan yang luar biasa yang kami patut angkat jempol bahwa sebelumnya mohon maaf Pak Kadis terus sampaikan bahwa kami tidak pernah merasakan seperti ini, walaupun memang tentu ada ketegasan dari izin yang dia harus dilakukan. Dan kita maklumi bahwa bidang pendidikan ini sangat kompleks sekali permasalahan, dan alhamdulillah dengan pimpinan kita mampu meminimalisir apa yang menjadi hambatan atau isu-isu yang berkembang, walaupun itu sebenarnya tidak betul. Terkait dengan kebijakan tentang pemanfaatan data untuk 2020 ini, alhamdulillah dengan tentu ada pengawalan dari pimpinan kita dengan pemberian kepercayaan kepada kami. Mungkin baru tahun ini juga Pak Kadis memberi amanat kepada kami sebagai KPA umat ini. Kami perlu sampaikan bahwa ini merupakan bentuk perhatian pimpinan kita bahwa
ada kini harus mungkin tersentuh kepada pengambil kebijakan dalam rangka betul-betul melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bawah. Dan termasuk bidang teknis yang terkait tentu ini harus ada pengawasan di bawah setiap saat, dan alhamdulillah kemarin kami sudah melakukan pemantauan terkait dengan pelaksanaan perkembangan kegiatan DAK yang untuk tahun terakhir untuk tahun ini pengelolaan swaklola. Dan insya Allah mungkin tahun 2021 berdasarkan kebijakan pusat ini sudah tendering. Dan ini tahun juga sudah dilakukan, kami dilakukan pendampingan LPPL. Ini wajib. Jadi dulunya tidak ada, sehingga estimasi memperkirakan tingkat kerusakan di setiap jenjang atau setiap kegiatan terkait dengan pengelolaan dana DAK ini seperti mengembangkan. Masalahnya untuk menghitung secara teknis tingkat kerusakan di bawah ataupun pembangunan baru itu bukan orang yang berhak menentukan tingkat kerusakan itu. Nah sekarang kan dengan pelibatan PPL alhamdulillah memang bidang dan termasuk kebijakan pimpinan yang mendorong dengan tetap melakukan pendampingan untuk melakukan pengusulan untuk DAK 2021. Terkait dengan 2000 kegiatan pelaksanaan 2020 ini DAK alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, walaupun mungkin dari sekian pemantauan kami setiap saat ke lapangan bahwa memang ada saja sekolah yang belum mempersuh, sehingga kami di samping ini mungkin perlu juga akan disampaikan kepada pimpinan Pak Kadis bahwa setelah kami melakukan pemantauan di bawah memang tidak bersamaan semua. Namun kami tetap menghimbau para kepala sekolah maupun P2S di sekolah agar tetap melaksanakan berdasarkan waktu deadline yang akan dilaksanakan. Sehingga alhamdulillah setiap saat termasuk tim fasilitator kami membantu memberikan support kepada tim fasilitator setiap saat bergerak ke bawah baik SD maupun SMP, dan kami pantau Pak. Jadi itu barangkali untuk PAK 2020 untuk sementara barangkali. Terima kasih Pak. Jadi itu tadi penguatan dari Kepala Bidang SMP terkait dengan DAK dan DAK dengan kebijakan tentang dana BOS. Selanjutnya yang kedua adalah dari Kepala Bidang SD tentang penguatan tentang akreditasi dan pendistribusian belangko ijazah. Dengan ini disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, teman-teman para pejabat untuk dinas pendidikan, para guru maca di studio, para pemirsa yang ada di rumah, anak-anakku sekalian, salam maca. Tentu apa yang menjadi agenda pertemuan di siang hari ini menjadi bagian fokus utama terkait dengan program Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dalam rangka melayani Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang ada di rumah melalui proses pembelajaran jarak jauh. Pada intinya adalah beberapa poin yang telah disampaikan oleh Bapak pimpinan kita, Bapak Kepala Dinas, tetapi tentu sebagai kelengkapan daripada materi hari ini, saya selaku Kepala Bidang SD diminta untuk menyampaikan beberapa hal. Tentu adalah bagian daripada tupoksi kami. Walaupun tadi telah digambarkan, dijelaskan secara tajam, tetapi kemudian ada 2 poin yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah dalam rangka membangun dan mengawal pendidikan khususnya kita di Kabupaten Sinjai, ketika itu lembaga diakui secara sah dan kemudian mereka diberi kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran, apalagi
dengan melakukan pelaksanaan ujian sekolah, tentu harus dengan sekolah itu bagaimana mereka telah memiliki akreditasi lembaga. Artinya apa? Akreditasi ini tentu bertumpu pada 8 standar. 8 standar penyelenggaraan pendidikan yang secara nasional yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan menjadi rujukan untuk melaksanakan dan menyusun borang tiap sekolah itu. Oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwa selain daripada bidang SD, saudara-saudara kami para kepala satuan SD, tentu pada pertemuan ini juga diikuti para kepala SMP. Mari kita melihat sejauh mana tingkat pengakuan kita, akreditasi, sertifikasi, akreditasi yang kita miliki saat ini, yang sampai sudah kemudian jatuh tempo. Karena periodiknya adalah ketika itu kemudian akreditasi A, itu adalah jangka waktunya 5 tahun. Dan itu secara berurut. Tipenya B, tipenya C. Dan ini perlu kita menyimak dan memperhatikan bagaimana keabsahan legalitas lembaga kita. Baru-baru ini oleh LPMP Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan bahwa ada sejumlah sekolah yang menjadi pilot pelaksanaan penilaian akreditasi tahun ini, khusus di bidang SD. Terlepas dari itu tentu juga bagian-bagian para satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Sinjai, termasuk dari PAUD, SMP, dan lebih-lebih kepada SD. Oleh karena itu saya himbau kepada Bapak dan Ibu Saudara, para kepala sekolah untuk memperhatikan, melihat daripada sertifikat akreditasi yang kita miliki saat ini. Itu poin pertama. Yang kedua perlu saya sampaikan kepada kita bahwa khusus kepada Bapak Ibu kepala sekolah dimanapun Anda bertugas, bahwa untuk kaitannya dengan pendistribusian belangku ijazah bagi yang tertunda selama ini karena kekurangan belangku ijazah untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai itu memang sangat banyak. Oleh karena itu baru-baru kami telah merujuk sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk dari Kementerian Pendidikan untuk melakukan pendekatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seprovinsi kita, dalam hal ini Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah kami telah mendapatkan sejumlah belangko untuk K13. Jadi bagi kepala sekolah yang telah mengikut sertakan anaknya dalam penilaian akhir untuk tahun pelajaran 2019-2020 kemarin, dan itu kemudian dinyatakan lulus, maka diperkenankan untuk datang di kantor Dinas Pendidikan untuk menjemput, mengambil belangko ijazah yang telah tersedia, karena kita telah terbantu oleh Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, dan insya Allah untuk KTSP 2006 masih kita menunggu, dan mudah-mudahan Kota Madia telah menjanjikan kita dalam waktu dekat kita insya Allah akan berkunjung ke sana untuk menjemput belangko ijazah untuk kekurangan di Kabupaten Sinjai. Barangkali itu hal 2 poin penting perlu saya sampaikan kepada kita semua, khusus kepada saudaraku para kepala sekolah yang ada di pelosok dimanapun Anda bertugas. Terima kasih. Closing. Demikianlah tadi penguatan dari Kepala Bidang SMP dan Kepala Bidang SD. Selanjutnya telah terhubung juga bersama kita para ketua gugus berkecamatan. Mungkin ada beberapa hal. Iya. Jadi telah masuk pertanyaan melalui chatroom dari Microsoft Teams. Yang pertama adalah dari Ibu Nur Widiawanti SPD, UPTD SMPN 14 Sinjai. Ya, pertanyaannya adalah dalam kegiatan pembelajaran luring dan daring, apakah wajib untuk guru pelaksanaannya
harus start dari sekolah dan setelah selesai kembali lagi ke sekolah. Bisa pertanyaan yang kayaknya mewakili semua guru-guru yang ada di Kabupaten Sinjai. Ya. Langsung jawab ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Nur Wijayanti SPD SMP Negeri 14 Sinjai. Ya. Saya mau nanya Ibu Nur ya, kita izin dari rumah mau kemana? Sekolah. Dari rumah itu kita minta izin sama suami atau keluarga mau kemana? Ke sekolah kan? Ya harus ke sekolah dulu. Kenapa harus kami wajibkan setiap guru harus berangkat dari rumah ke sekolah dulu. Setelah itu baru kita melakukan proses dan luring. Kalau mau luring, silakan luring ke rumah-rumah siswa. Tapi wajib harus ke sekolah dulu. Kenapa? Pertama, ibu punya kewajiban untuk mengisi absensi di sekolah. Satu yang membuat jaminan bagi saya bahwa seorang guru sudah melaksanakan, sudah ada secara legal tanda tangan terhadir. Kalau saya bertanya besok saya sidang, mana guru ini? Aduh Pak, dia lagi keluar Pak. Tadi hadir, absen tidak terisi. Saya anggap itu tidak hadir. Jadi wajib hukumnya seorang guru pada saat mau melaksanakan tugas-tugasnya harus menginjakkan kakinya dulu di sekolah, melapor sama kepala sekolahnya dulu bahwa saya melaksanakan ini. Satu hal pelajaran penting bagi Bu Nur ya, Bu Nur. Misalnya begini Bu Nur. Tiba-tiba ada kejadian di rumah. Ada kejadian di rumah. Orang di rumah hubungi ke sekolah. Orang di sekolah tidak tahu ibu kemana. Bagaimana kira-kira kejadiannya? Kemana? Nah kalau tidak jelas kemana Ki, dari rumah tiba-tiba menghilang begitu saja, walaupun dengan alasan bahwa melakukan luring ke rumah siswa, saya pikir itu tidak benar. Jadi sudah kewajiban kita ke sekolah dulu melapor ke kepala sekolah untuk pelaksanaan daring atau luring tersebut. Jadi sudah terjawab ya Bu Nur ya. Jangan mampir-mampir dulu Bu Nur. Ya, Ibu Nur ke sekolah dulu melapor sama kepala sekolahnya, baru melaksanakan kewajibannya Bu Nur untuk pelaksanaan luringnya. Seperti itu. Saya tambahkan tadi terkait dengan akreditasi ya. Minta maaf Pak Kabir, saya kemarin ikut Fitcon terkait akreditasi. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah yang ada yang sudah masuk expire akreditasinya sudah harus melakukan akreditasi kembali sekolahnya, karena ingat yang tidak terakreditasi dia harus ikut ujian nanti ke tempat yang lain. Ya. Ada risiko yang harus dipikul oleh sekolah tersebut. Yang pertama bahwa dengan adanya perubahan paradigma terkait penilaian akreditasi pada sekolah SD, SMP, dan SMA maupun yang sederajat, bahwa beberapa poin yang termuat dalam 8 standar nasional, ada beberapa butir yang sudah dihilangkan dalam paradigma baru tersebut. Ada beberapa butir sudah dihilangkan. Kemudian yang pertama seperti contohnya memperoleh nilai akhir hasil akreditasi sekurang-kurangnya 71, itu antara lain perubahannya. Yang kedua misalnya memperoleh nilai komponen dasar, sarana dan prasarana tidak kurang dari 61. Itu merupakan perubahan paradigma daripada penilaian akreditasi. Jadi ini nanti minta tolong tapi kalau bisa diundang orang dari BAN untuk melakukan sosialisasi bukan pada piloting yang diterapkan oleh LPMP bahwa ada 6 SD, 1 SMP menjadi piloting untuk penerapan akreditasi yang terbaru. Tapi kami berharap semua sekolah diikutkan dalam proses sosialisasi tersebut sehingga sekolah-sekolah sudah mempersiapkan jauh hari terkait pelaksanaan akreditasi tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ya, minta izin sama moderator, saya ingin menyampaikan closing statement saya kepada teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, teman-teman kependidikan, tenaga pendidikan, perpustakaan, apa segala macam, termasuk tata usaha yang ada di sekolah-sekolah. Saya sampaikan pada kesempatan ini, masih di kita kuat, masih di kita maju. Pendidikan Sinjai harus lebih baik. Saatnya kita masih. Terima kasih. Kegiatan
Mas Teddy mengulas seputar pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai serta seluruh narasumber. Dan terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu seperjuangan guru se-Kabupaten Sinjai. Saya Hasnuwati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama masa pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan. Untuk mengetahui dan memonitor tensi siswa, guru perlu melakukan asesmen diagnosis. Asesmen ini dilakukan secara berkala di setiap awal pembelajaran. Hasil diagnosis asesmen ini menjadi acuan bagi guru dalam menetapkan materi pembelajaran berdasarkan kompetensi rata-rata kelas. Ibu Ani adalah guru kelas 5. Menjelang tahun ajaran baru, Ibu Ani menyiapkan materi asesmen diagnosis untuk